Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cecep Saipullah dari Departemen Sales Marketing PT Dipo Internasional Pahala Otomotif Ranca Ekek Bandung. Salam pengusaha Mitsubishi andalan bisnis sejati. 51 tahun Mitsubishi Fuso tidak tergantikan di Indonesia. Kini hadir dengan varian baru dengan mesin Euro 4 dengan 29 varian dari tipe Canter dan Vector X. Kita akan bahas untuk tipe Canter FE71L seperti apa perubahan Euro 4 terbarunya, kita akan review secara lengkap. Untuk mengetahui teknologi terbaru dari Canter Euro 4, kita akan jungkitkan kabinnya. Nah, yang terbaru sekarang, posisi tabung reservoir radiator berada di luar, memudahkan sahabat pengusaha melakukan daily maintenance. Mitsubishi Canter Euro 4 terbaru menggunakan mesin Common Rail dengan kode mesin 4P21. Pada mesin terbaru ini disematkan juga sistem terbaru EGR yang berfungsi untuk mensirkulasikan kembali gas buang dari hasil pembakaran ke dalam ruang bakar, yang bertujuan untuk menghasilkan kinerja mesin yang optimal dan bertenaga. Di sini juga disematkan sistem DOC (Diesel Oxidation Catalyst) yang berfungsi untuk memecah polutan dari saluran gas buang menjadi lebih ramah lingkungan sehingga tidak menyebabkan polusi pada udara. Di sini juga disematkan yang terbaru dari Canter Euro 4, ada double filter yang berfungsi untuk penyaringan bahan bakar yang lebih optimal. Pada kendaraan ini juga disematkan fitur terbaru, ada kamera mundur yang berfungsi untuk pengemudi bermanuver parkir lebih aman dan safety tentunya. Untuk penjelasan daily maintenance dan tips untuk menggunakan engine Euro 4 dari tipe Canter akan dijelaskan oleh mekanik handal dari PT Dipo Internasional Pahala Otomotif Ranca Ekek Bandung, Bapak Pragola. Salam pengusaha, andalan bisnis sejati Mitsubishi Fuso, The Real Generation. Baik Sobat Fuso, perkenalkan, saya Pragola Herkamdanu dari dealer PT Dipo Internasional Pahala Otomotif Ranca Ekek Bandung akan menjelaskan daily maintenance dari kendaraan Fuso FE71 Euro 4. Baik, yang pertama kita cek untuk daily maintenance-nya. Dari kondisi kaca, apakah berfungsi dengan baik, tidak ada yang retak. Dari wiper, karetnya masih berfungsi dengan baik. Kemudian dari lampu, baik, untuk daily maintenance selanjutnya kita akan mengecek kekencangan dari mur roda. Jangan lupa juga untuk selalu mengecek tekanan angin ban dan juga ketebalan dari alur ban supaya lebih safety dan standar untuk berkendara. Selanjutnya perawatan untuk bagian filter udara. Kita cek perawatan filter udara ini harus dilakukan secara rutin dan berkala. Minimal 5.000 km kita harus sudah membersihkan elemen filter ini dan melakukan penggantian setiap 40.000 km. Setelah dibersihkan, kita pasang kembali dan kita coba untuk mengecek kembali kekencangan dari kleman tutup filter udara. Untuk selanjutnya, dari selang-selang bahan bakar kita pastikan tidak ada yang bocor, kleman dalam kondisi bagus dan tidak ada yang sobek. Untuk soket bagian ampere solar juga harus dalam kondisi yang baik. Tutup tangki dalam kondisi kencang. Selang untuk hawa tangki juga dalam kondisi yang baik, tidak ada yang mampet. Selanjutnya juga dari kondisi per, di sini pastikan tidak ada per yang retak ataupun bermasalah di satu-satu pernya.
Dan pastikan juga untuk bagian ini selalu terlumasi oleh grease supaya berkendara lebih nyaman. Untuk di bagian rem, kita pastikan bagian selang-selang rem ini tidak ada yang bocor dan tidak ada yang melipat. Untuk bagian shock breaker, pastikan dalam kondisi yang baik. Selanjutnya pada bagian lampu rem, di sini kita lihat untuk bagian mikanya pastikan tidak ada yang retak. Untuk bagian kameranya juga pastikan tidak ada yang menutupi atau kotoran sedikit pun. Selanjutnya kita beralih ke bagian filter solar. Filter solar ini karena kini Canter Euro 4 dilengkapi dengan double filter, lakukan pembersihan pada bagian water separator ini secara berkala, yaitu 3 bulan atau 5.000 km. Apabila pelampung yang berada di dalam water separator ini sudah naik dan kandungan air di dalamnya sudah banyak, maka harus dilakukan pembersihan atau pengurasan secara berkala dengan cara membuang solar pada bagian katup ini. Kita cek ketinggian dari air aki ini. Pastikan kondisi air aki berada pada posisi upper dan lower. Apabila posisi air aki berada di kondisi garis lower, maka kita harus menambahkan airnya tersebut. Selanjutnya dari bagian terminal aki ini, pastikan dalam kondisi kencang dan tidak ada jamur yang menempel di bagian terminal aki tersebut, karena bila ada jamur yang menempel mengakibatkan kondisi kelistrikan yang kurang optimal. Selanjutnya untuk mesin 4V21 ini, letak ECU-nya berada di bagian belakang spakbor depan kendaraan Canter Euro 4. Jangan takut sobat Mitsubishi, ECU ini sudah dilengkapi cover dan soket-soket waterproof dari pabrik Mitsubishi. Selanjutnya untuk bagian daily maintenance, kita dipermudah dengan tabung reservoir yang berada di bagian luar kendaraan. Jadi kita tinggal melihat apakah air radiator di tabung reservoir ini berada di kondisi baik atau kurang. Kita lebih mudah untuk pengisian air radiatornya apabila diperlukan. Pastikan tutup radiator dalam kondisi kencang dan berada di posisi yang benar. Selanjutnya, untuk bagian kekencangan tali kipas, pastikan dalam kondisi yang baik, tidak terlalu longgar dan tidak terlalu kencang. Untuk bagian tutup oli, pastikan kita cek dalam kondisi yang baik. Selanjutnya, untuk kondisi main level oli, kita dapat mengecek ketinggiannya. Kita lakukan dilap dulu. Kita coba masukkan lagi. Baik, kita lihat kondisi olinya. Ya, dalam kondisi di atas batas minimum. Selanjutnya, kita cek dari bagian selang-selang. Pastikan dalam kondisi yang baik, tidak ada yang bocor dan tidak ada yang longgar. Setelah itu, pada bagian kleman dan soket-soket pastikan juga dalam kondisi terpasang baik. Untuk minyak power steering, kita pastikan dalam kondisi yang
cukup di antara titik maksimum dan minimum. Di kendaraan Canter Euro 4 ini dilengkapi juga dengan APAR, kotak P3K, kunci-kunci atau tools, segitiga bahaya, dongkrak, dan pengungkit dongkrak. Oh iya, untuk pada saat mau mengungkit kabin, pastikan peralatan yang berada di bagian belakang jok penumpang dalam kondisi rapi dan aman, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk selanjutnya, kita melakukan pengecekan pada bagian interior ini. Untuk selanjutnya, kita cek dari kondisi meter cluster di sini. Pastikan bagian indikator yang ada di meter cluster berfungsi dengan baik. Selanjutnya, untuk pada saat kendaraan dihidupkan, pastikan bagian meter cluster ini dalam kondisi mati. Baik, di sini tuas rem tangan kita turunkan, kondisi mati semua, berarti berfungsi dengan baik. Untuk bagian lampu-lampu, kita coba cek, kita nyalakan. Untuk lampu kecil, lampu jauh, dan juga dim. Untuk lampu sen kita coba nyalakan, lampu sen kanan, lampu sen kiri, dan untuk lampu tanda bahaya kita pastikan nyala, berfungsi dengan baik. Untuk pengecekan bagian lampu belakang, kita mulai dari lampu kecil, lampu rem, lampu sen sebelah kanan, lampu sen sebelah kiri, lampu hazard, dan lampu mundur. Semua berfungsi dengan baik. Klakson. Untuk wiper, posisi intermediate, posisi low, posisi high, dan pastikan washer berfungsi dengan baik. Baik, kita matikan. Pastikan juga untuk audio berfungsi dengan baik. Baik Sobat Fuso, saya akan memberikan tips juga untuk mendapatkan berkendara yang lebih optimal dan lebih efisien. Saya sarankan pada saat perpindahan gigi, pastikan jarum pada RPM berada di titik hijau atau di bawah 2000 RPM. Sementara untuk mendapatkan tenaga dan torsi yang maksimal, Sobat Fuso bisa menggunakan RPM yang berada di kisaran 2000 sampai dengan 2500 RPM. Oke Sobat Fuso, sebelum kita memulai berkendara, karena kendaraan Canter ini sudah dilengkapi dengan tilt dan teleskop steering, sehingga memudahkan kita pada posisi berkendara yang ideal. Selanjutnya, kita pastikan pedal rem berfungsi dengan baik, tidak terlalu dalam dan tidak terlalu atas. Apabila terlalu dalam, kita dapat menyetel pada bagian remnya. Dan untuk pedal kopling, kita cek juga supaya dapat berkendara dengan nyaman. Dan untuk selanjutnya, posisikan kaca spion pada posisi sesuai yang kita inginkan. Oke Sobat Fuso, kendaraan Canter Euro 4 telah siap dioperasikan.